Shalom, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu di dalam ibadah raya kita. Kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita. Sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah henti-hentinya untuk kita memanjatkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah kita, Allah yang memelihara kita. Mari saat ini kita bawa kehidupan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan, memuliakan Dia. Kita akan memulaikan ibadah kita, kita akan mengawalinya dengan satu pujian. Segala pujian dan syukur bagimu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar pujian ini. Pencipta hidupku, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesus, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembah segala segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Angkat pujian dari awal. Kau pencipta hidup. Pencipta hidupku. Amin. Pelihara jiwaku. Layak terima segala pujian. Ku naikkan syukur. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari Bapak Ibu kita katakan, Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian dan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari
pujian sekali lagi segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sekali lagi, kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian ini sangat indah. Kita tahu bahwa Allah adalah pencipta kita. Dia yang memelihara kehidupan kita. Menyadari akan hal ini Bapak Ibu, semestinya tidak pernah henti-hentinya kita untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa, menciptakan kita, tidak meninggalkan kita, tetapi Dia terus menyertai kita, bahkan memelihara kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami sadari kalau kami masih bisa ada sebagaimana kami ada saat ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata karena pemeliharaan Tuhan, karena kasih Tuhan yang melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga akan Engkau. Sebab itu ya Tuhan, kami terus bersyukur kepadamu, karena Engkau Tuhan adalah Allah yang hebat, yang memelihara kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang dengan segala keadaan kami ya Tuhan. Mohon Tuhan Engkau melayakan setiap kami, sucikan kami, kuduskan setiap kami, supaya kami dapat layak untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi setiap kami, baik sidang jemaat maupun seluruh umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini, baik juga setiap tim pelayanan yang ada, tidak satu pun terlewatkan oleh lawatan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami alaskan ibadah ini, biarlah ibadah ini boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Ya, baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin menyapa, mungkin ada yang baru bergabung, saya menyapa semuanya, Shalom. Ya, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita semua. Bapak Ibu, saat ini kita bersuka cita, mari kita tinggikan Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, lagu ini juga merupakan lagu yang mungkin baru bagi kita, tetapi sebenarnya lagu ini sudah agak lama, tetapi tidak mengapa. Kita terus menyanyikan nyanyian-nyanyian yang baru untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar pujian ini juga. Kita katakan dengan lagu Kunaikan Syukurku, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kita bersama-sama memuliakan Dia. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama kunaikan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi kita puji ini. Kita katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan, kasih yang menemukanku, selamatkan
tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, membebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, Ku dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin, haleluya. Bapak Ibu, luar biasa. Kasih Tuhan begitu sangat besar. Bahkan dikatakan lebih kuat dari dosa. Dan kasih itulah yang menyelamatkan kehidupan kita. Kasih itulah yang menuntun kita, menyempurnakan kita dari hari demi hari. Sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Karena itulah yang akan menuntun kita sampai kepada kehidupan kekal. Mari Bapak Ibu, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupanmu, mata, telinga, untuk bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi, seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Ku rindu menyembah. Sama-sama, Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Rohku berserah, Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Ku rindu menyembah-Mu. Sama-sama katakan Yesus, Yesus, Yesus. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Ku rindu kekuatan
kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah. Sama-sama kita katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segala. Yesus, Yesus, mari kita katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Kau segalanya, Kau segalanya bagi Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, seperti pujian yang telah kami naikkan kepadamu, Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lebih berharga yang kami miliki selain Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang tolong ajari kami untuk menghargai setiap kehadiran-Mu ya Tuhan, dalam setiap momen, dalam setiap langkah kami, dalam setiap aktivitas kami. Khususnya ketika kami saat-saat teduh bersama Engkau Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, juga Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu supaya dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan seluruh sidang jemaat maupun seluruh umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Biarlah semuanya mendapatkan lawatan Tuhan, hikmat Tuhan akan turun atas kami supaya kami mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Kepada Bapak Gembala, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya bagi jemaat Gereja Pantekosta Tabernakel di Lumajang dan juga di Jatiroto. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan untuk kita berbagi atau sharing tentang firman Tuhan, supaya iman kita terpelihara dan kita di dalam suasana penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali di dalam bumi, di dunia ini, dan mendapati kita di dalam keadaan yang menyenangkan hatinya. Oleh sebab itu kita perlu memelihara iman ini dengan cara kita secara kontinu dan juga secara sungguh-sungguh, bukan kebiasaan tetapi secara penuh kesadaran bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat kita butuhkan di dalam pertumbuhan iman kita masing-masing. Saya masih tertuju saudaraku pada kalimat-kalimat firman Tuhan yang terdapat di surat Roma pasal yang pertama yang pernah kita bicarakan pada kebaktian Natal yang lalu.
Tuhan senantiasa mengingatkan saya dengan ayat itu supaya diperjelas, supaya kita mengerti betul apa yang dimaksud oleh Tuhan. Kita mulai membaca, saudaraku, di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17 yang mengatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan. Jadi ada suatu keyakinan tentang firman Tuhan atau tentang Injil itu. Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan atau kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi yang mewakili bangsa Israel, tetapi juga untuk orang Yunani mewakili bangsa kafir. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin atau mengembangkan iman itu, seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, saya akan sedikit mengkaitkan ayat yang ke-16 ini supaya kita boleh mengerti kekuatan Allah yang bagaimana yang terdapat di dalam Injil itu. Kita bisa melihat, saudaraku, di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Jadi secara ringkas saja, saudara ya, supaya kita langsung bisa membaca ayat-ayat di dalam Alkitab kita. Oleh karena setiap ayat di dalam Alkitab itu yang terbaik ialah dijelaskan oleh ayat-ayat lain yang juga ada di dalam Alkitab. Bagaimana peran manusia? Peran manusia atau seorang hamba Tuhan atau seorang pengkhotbah itu mengarahkan, bukan mengarang, tapi mengarahkan dan menjelaskan. Tetapi penjelasan itu harus dimulai dari pembacaan juga. Jangan sampai penjelasan itu atas rekadaya seorang pengkhotbah. Ini bisa berbahaya dan tidak tepat. Jadi kalau kita melihat di dalam Roma tadi mengatakan bahwa Injil itu adalah kuasa Allah. Loh, kuasa yang macam mana sih? Nah, itu kan kita perlu penjelasan kan. Kenapa itu disebut kuasa? Nah, yang bisa menjawab itu adalah firman Allah sendiri. Dan sekarang dengarkan jawabnya. Karena kuasa ilahinya, lah itu. Jadi di dalam Injil itu ada kuasa Allah atau kuasa ilahi yang bagaimana telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi kuasa itu akan membawa kita untuk lebih mengenal akan Tuhan dan berakibatkan kesalehan hidup ini, dan kesalehan itu berguna bagi kita. Dan semuanya itu merupakan anugerah dari Allah. Kan enak, saudaraku. Jadi biarlah kita tidak bertele-tele menjelaskan apa itu kuasa Allah dan lain sebagainya. Ayat itu akan menjelaskan ayat itu, amin dan aman. Di sini kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan kekuasaan Injil itu, yaitu berguna untuk membuat kita hidup saleh dan lebih mengenal akan Tuhan yang telah memanggil. Nah, kita ini dipanggil, saudaraku, oleh kuasanya tadi yang mulia dan ajaib, yang tidak bisa terpikirkan. Itu suatu keajaiban, itu suatu anugerah, itu atas hak dari Allah sepenuhnya, kedaulatan Allah. Dan ayat yang keempat mengatakan demikian. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Jadi di dalam Injil itu, saudaraku, ada janji-janji Tuhan.
ada berkat-berkat Tuhan. Jadi janji-janji itu sangat berharga dan mempunyai kekuatan dan kemampuan yang besar. Bukan janji pepesan kosong, bukan janji yang semacam dongeng, tetapi janji-janji Allah, ya dan amin, yang akan terbukti di dalam perjalanan hidup kita. Untuk apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian. Loh ini saudara ya. Jadi kita ini diajar oleh Tuhan, dikuduskan, dinyatakan sebagai orang yang saleh di dalam Tuhan yang mengenal Dia, dan supaya kita mendapat bagian apa? Bagian di dalam kodrat ilahi. Ini saudaraku, ini yang paling penting. Jadi manusia yang begitu fana, yang tidak ada kemampuan, tidak ada daya apapun, saudaraku, yang terikat oleh dosa, itu akan dilepaskan oleh kuasa Injil, dan kita menjadi orang yang saleh, dan kita memperoleh janji untuk mendapatkan sesuatu yang ilahi, yaitu kodrat ilahi. Jadi sekalipun kemanusiaan kita ini masih ada di dalam dunia ini, saudaraku, tetapi sifat, tabiat, dan karakter serta pandangan kita adalah pandangan-pandangan ilahi yang tidak lagi terikat oleh dosa-dosa di muka bumi ini. Begitu hebatnya, saudaraku. Jadi satu perkataan, satu kalimat dari firman Tuhan itu mempunyai jabaran yang begitu luar biasa, supaya oleh Injil itu kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kalau kita tidak mau binasa, saudaraku, jadi kalau kita tidak mau terhukum oleh dunia ini, maka kita mendapat suatu kesempatan, jalan dari Tuhan, untuk kita kembali kepada kekuatan Allah, yaitu Injil yang heran. Sedikit untuk kita tahu, saudara, bahwa Injil itu adalah mempunyai arti kabar sukacita, berita sukacita. Berita sukacita ini, saudaraku, bukan kita hanya dapatkan sekarang, tetapi berita sukacita ini sudah disampaikan pada zaman dulu, pada zaman perjanjian lama. Jadi kalau kita mau konsisten, mau konsekuen, saudaraku, kita bilang seluruh Alkitab itu bercerita tentang Kristus, berita tentang sukacita penebusan dosa manusia, maka seluruh Alkitab itu boleh kita sebutkan sebagai berita Injil. Oleh karena apa? Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-8, tidak usah kita baca. Di sana ada tertulis bahwa Injil itu sudah ada dan telah disampaikan kepada Abraham, supaya orang yang beriman sebagaimana iman Abraham, orang itu akan diselamatkan. Begitu kuatnya, saudara. Jadi berita sukacita ini sudah disampaikan sejak zaman Abraham sampai sekarang. Semakin kita menikmati kenyataan-kenyataan dari segala nubuat yang disampaikan di dalam perjanjian lama, begitu kokohnya. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Mengapa? Karena Rasul Paulus ini adalah ahli Taurat, yang dia mengerti betul akan perjanjian lama, dan dia di dalam kesadarannya setelah menerima Yesus, dan dia melihat bagaimana kebenaran nubuat-nubuat itu digenapi satu demi satu, sehingga dia mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh, bukan keyakinan yang goyah. Oleh karena
kuasa Injil itu pertama ialah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mula pertama diarahkan kepada orang Israel, bangsa Israel. Tetapi kita tahu bangsa Israel itu menolak. Dan kasih karunia anugerah itu tetap mengalir sampai kepada kita, bangsa kafir. Dan itu Rasul Paulus sudah menjelaskan seharusnya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang Yunani. Kita kembali, saudaraku, di dalam Roma 1 tadi, ayat yang ke-17, itu perlu kita jelaskan juga, saudaraku. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, artinya itu mengembang, saudaraku. Jadi iman itu bukan iman yang pasif, tetapi iman itu harus disertai perbuatan. Oleh karena iman itu perlu diuji, iman itu perlu dibuktikan, saudaraku. Iman itu tidak pasif. Saya akan mengambil beberapa ayat yang menjelaskan tentang iman ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, sekarang coba, saudaraku, kita compare ayat ini. Kita minta penjelasan dari Alkitab. Apa yang dimaksudkan ini? Satu ayat saja, saudaraku. Sebetulnya ada banyak, tetapi saya akan mengambil satu saja. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat 22. Dengan jelas Yakobus mengatakan, kamu lihat bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Jadi iman itu, saudaraku, bukan sesuatu yang mati, bukan sesuatu yang pasif. Bahkan sesungguhnya, saudaraku, iman itu mendatangkan hidup. Hidup itu ialah aktivitas. Jadi bukan hidup itu hanya duduk diam bernafas, tidak. Tetapi hidup yang sesungguhnya yang di dalam kebenaran Tuhan ialah hidup yang bergerak, ada aktivitas. Kamu lihat bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman itu akan menjadi sempurna. Jadi iman itu, saudaraku, pertama-tama menghasilkan kebenaran atau pembenaran Allah atas kehidupan kita oleh karena iman kita kepada Kristus. Dan kita tahu tadi firman Tuhan mengatakan kehidupan yang menerima iman itu dia akan menjadi saleh dan mengenal Tuhan. Oleh sebab itu dari kebenaran itu kita menjadi kudus dalam hidup kita dalam menanti kedatangan Tuhan. Dan yang dituju oleh iman itu sebetulnya ialah kesempurnaan. Kesempurnaan itu, saudaraku, artinya bukan ngomong doang, tetapi kesempurnaan itu adalah tindakan-tindakan iman. Ada ayat yang mengatakan orang yang tidak salah di dalam perkataannya, itu tidak salah di dalam Yakobus juga itu. Orang yang tidak bersalah di dalam perkataannya, itu sungguh dia itu adalah orang yang sempurna. Jadi artinya kata dan perbuatan itu harus nyambung. Jadi iman itu harus nyambung. Ada kekudusan dan pengenalan kepada Allah semakin dekat, dan juga segala apa yang diucapkan, segala apa yang dilakukan itu menjadi suatu fakta, suatu perbuatan. Itulah yang dikatakan iman itu menjadi sempurna. Jadi jelas loh, saudara ya. Jadi begitu kuatnya kuasa Injil itu yang diceritakan oleh Rasul Paulus itu, saudaraku, itu membuat kita menjadi semakin mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, kita sekarang akan
menggunakan pengertian-pengertian ini, saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang pertama, kita baca di situ ayat yang ke-11. Ini cuplikan dari berita Natal pada waktu bulan Desember yang lalu. Saya sudah ingin pindah topik, tetapi Tuhan tetap mengejar, saudaraku. Sejak saya menjelaskan itu di dalam kebaktian Natal, ayat ini nggak mau berganti dalam pikiran saya, terus saja gitu. Dan saya merasa tertuntut untuk menjelaskan lebih jauh oleh sebab kalau kita tidak mengerti secara lebih dalam, maka kita ini meringankan gitu, saudara. Dan itu kalau tidak dijelaskan, yang dosa itu saya nanti. Oleh sebab itu pada hari ini, pagi ini, saya ingin menjelaskan semampu-mampu saya di dalam pertolongan Roh Kudus untuk menjelaskan hal ini. Biarlah firman Allah itu menjelaskan dengan gamblang. Kita lihat ayat yang ke-11 dari Yohanes pasal yang pertama. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa yang datang pada milik kepunyaannya? Itu firman itu sendiri, saudaraku. Di dalam kemanusiaannya, di dalam wujud manusia, Kristus Yesus. Dia adalah firman yang mewujudkan diri sebagai manusia. Kan sering orang tanya, saudaraku, kenapa sih kok mesti jadi manusia? Boya turun jadi malaikat? Tidak, saudara. Tidak. Allah itu punya kedaulatan dan kebijaksanaan. Jangan sampai nanti ada orang yang mengatakan, oh Yesus itu kan malaikat, ya sudah pastilah dia lebih kuat dari manusia. Tidak, saudaraku. Allah itu begitu memperhatikan manusia, sehingga pada waktu dia hadir di dalam dunia ini, dia mengosongkan, dia membatasi dirinya, dan dia mau mengambil jalan kelahiran, bukan jalan ciptaan tuh, saudara ya. Jadi kalau misalnya penjelmaan itu beda. Jadi Tuhan menjelma jadi manusia itu. Tahu-tahu Greg sudah jadi manusia besar. Tidak. Tetapi Yesus mengambil jalan manusia. Oleh karena seorang manusia itulah yang bisa merasakan kesusahan, penderitaan manusia lain. Kalau Yesus datang sebagai malaikat, sebagai Allah, maka tidak ada yang sanggup untuk membuat Allah itu menderita. Tetapi kalau dia datang sebagai wujud manusia, maka segala penderitaan manusia itu bisa dia rasakan. Oleh sebab itu di dalam Ibrani dia dikatakan sebagai imam besar yang bisa merasakan segala penderitaan manusia. Oleh karena dia juga hadir sebagai seorang manusia full, penuh. Dan Yesus sendiri membahasakan dirinya sebagai anak manusia. Hebat ya saudara. Jarang orang yang mengerti akan hal-hal semacam ini, bahkan melontarkan penghinaan. Apa itu? Yesus itu katanya nabi kok disalib, kok bisa mati? Dan dia berhenti sampai di situ karena dia malu untuk melanjutkan. Dia bilang Yesus itu ya sudah, ya mati itu sudah. Malu dia. Dia tidak melanjutkan tentang kebangkitannya. Oleh sebab itu dia Tuhan, karena dia menang atas maut. Ini yang jarang dimengerti. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, jadi saudara dan saya
yang menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ayat 13 menjelaskan tentang kelahiran baru, tentang adopsi anak-anak Allah ini. Ada penjelasan dari ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, jadi bukan karena biologis, secara biologis, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat ini jelas, saudaraku, sudah menjelaskan tentang Yesus itu, kelahirannya itu akan diikuti secara rohani oleh orang-orang yang percaya menjadi anak-anak Allah. Dan kelahiran baru ini, saudaraku, bukan melewati cara-cara biologis, tetapi secara rohani. Nah, ini masih tetap orang-orang yang nggak mau tahu, tetap menghujat istilah-istilah anak ini. Sebetulnya kalau orang itu bisa memikirkan dengan toleransi yang cukup baik dan mau mengerti, istilah anak ini, saudaraku, itu berbicara tentang waris. Tetapi karena cepat pemikirannya, dia hanya memikirkan secara manusiawi, biologis. Sedangkan di dalam firman Tuhan ini, saudaraku, anak-anak itu mengkaitkan ada hak waris. Seperti yang kita baca tadi, saudaraku, akan menerima bagian di dalam 2 Petrus 1 tadi. Bagian ilahi. Ini yang terluputkan. Tetapi kalau kita melihat jadi pengertian ini, saudaraku, ini sungguh-sungguh janji yang besar. Kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa. Pertanyaannya sekarang, apakah kita ujuk-ujuk jadi anak Allah gitu? Nah, ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita tidak bisa memperhatikan hal ini, maka kita memandang ringan terbentuknya anak-anak Allah. Saya masih ingat dengan betul pada waktu ibadah Natal, saya mengarahkan pikiran kita kepada manusia baru yang diperbaharui secara bertahap sampai kepada Khalifnya. Itu tidak salah, itu betul. Tetapi, saudaraku, seringkali kita tidak tahu bagaimana apa yang kita alami dulu. Apa yang kita alami untuk menjadi sedemikian. Ujuk-ujuk kita tahu, oh, kita diberi kuasa menjadi anak Allah, jreng jadi anak-anak Allah. Kemudian kita jreng berubah. Enggak, saudaraku. Itu yang mengganggu hati saya. Saya punya tanggung jawab untuk menyelesaikan hal ini, supaya sedikit atau banyak kita ini bisa mengerti itu rencana Allah ini. Ya, dikatakan di sini supaya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa, saudara, diberi hak, diberi kesempatan, diberi kemampuan, diberi voucher. Kalau kita berbicara, kita umpamakan, saudara, ya, kita ini diberi voucher. Voucher ini, saudaraku, tidak laku di sembarang tempat. Tetapi voucher ini harus kita manfaatkan pada tempat tertentu. Tidak bisa dibuat yang lain-lain. Itu. Nah, ini perlu kita dijelaskan, saudaraku. Tetapi sebelumnya saya ingin membacakan kepada saudara
tentang satu hal ini. Ini terus terang saudara ya, agak sulit. Saya katakan ini agak sulit. Karena untuk mencakup dua masalah ini, saya akan memperhitungkan mana yang akan diprioritaskan lebih dahulu. Oke, kita prioritaskan tentang anak, ya, tentang anak. Kalau begitu, kita harus pindah, saudaraku, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan baca di dalam ayat yang ketiga. Ini agak sulit ya saudara ya. Jadi saya akan mengatakan supaya kita menggunakan konsentrasi pemikiran kita, supaya kita tahu. Jadi tadi ada dua hal di dalam Yohanes. Firman itu datang kepada miliknya, ditolak. Nah itu ada ceritanya sendiri. Kenapa ditolak? Dan akibat penolakan itu apa? Dan akibat dari penolakan itu mendatangkan keuntungan kepada kita bangsa kafir. Tetapi saya akan memprioritaskan terlebih dahulu tentang anak, karena diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu tidak gampang loh saudara. Di dalam kesempatan ibadah yang lalu saya pernah memberikan suatu ilustrasi tentang Lady Di, seorang putri dari Inggris yang diadopsi oleh kerajaan. Nggak tahan dia, oleh karena dia harus melalui hal-hal yang tidak terbiasa dia kerjakan, sehingga dia frustasi, sehingga dia menderita sakit bulimia atau apa itu, sehingga badannya menjadi kurus, dan akhirnya dia terganggu jiwanya dan menyeleweng di dalam hidup nikahnya, sehingga akhirnya dia meninggal di dalam kecelakaan. Tragis, saudara. Dan seharusnya tidak begitu. Oleh sebab itu kita mulai memperhatikan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ini Rasul Petrus ini saudaraku, dia luar biasa dan dia mempunyai pandangan yang sama dengan Paulus. Padahal Petrus ini seorang rasul yang lebih senior dari Paulus, tetapi dia mempunyai pandangan yang sejajar. Ayat yang ketiga, Rasul Petrus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Rasul Petrus ini memuji Allah sebagai Bapa dari Tuhan dan Juru Selamatnya Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ayat ini saudaraku, sejak dulu pada waktu saya membaca pertamanya, saya heran kenapa ayat ini tidak mengucapkan syukur oleh karena kelahiran kita kembali di dalam hari Natal. Loh, tidak saudara. Tetapi Rasul Petrus ini mengatakan justru melahirkan kita menjadi orang yang lahir baru berbarengan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kalau kita menerima Tuhan Yesus, iman kita kepada Dia, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Tetapi saudaraku, dari ayat yang kita baca ini saudaraku, tidak begitu saja. Itu akan terkoreksi, terbukti, yaitu kita akan memenuhi kriteria sebagai anak-anak Allah, itu sampai kepada pengakuan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tegasnya begini saudaraku, tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Tidak ada kematian kalau tidak ada penderitaan.
Jadi kalau kita ini mau menjadi anak-anak Allah, maka kita juga harus berani merintis sebagaimana yang Tuhan katakan, angkat salibmu dan turutlah. Kita harus berani mengambil konsekuensi untuk menderita, supaya kita merasakan bagaimana penderitaan Tuhan sampai kepada kematiannya, sampai kepada kebangkitannya. Ini tidak main-main, saudara. Ini tidak main-main. Ini sesuatu yang luar biasa. Cuma saya membaca dari seorang rasul yang mengerti hal ini, saudara, yang berani mengucapkan itu. Coba kita lihat ya, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Ini Rasul Paulus, saudara, bukan Petrus. Paulus mengatakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bayangkan, saudara, apakah kita sanggup mempunyai suatu keyakinan seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus ini? Dia mau menjalankan penderitaan, bahkan dia mau menjalankan kematian, supaya ia menerima kebangkitan sampai kepada kemuliaan. Bukan main, saudara. Jadi kesimpulannya, jangan kita memandang enteng, saudaraku. Kalau kita ini mau menjadi anak Allah, silakan, silakan. Dan itu memang kehendak Allah, dan itu janji Allah. Tetapi ada konsekuensi yang harus kita lalui, saudaraku. Tidak lolos begitu saja. Kita kembali di dalam 1 Petrus 1 tadi. Kita ulangi ayat yang ketiga, mengatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Jadi kelahiran baru untuk kita menjadi anak-anak Allah itu, saudaraku, bukan sesuatu yang begitu saja, tetapi kita sekarang punya wawasan. Kita harus berani menderita, bahkan kita harus berani menghadapi suatu kematian. Oleh karena itu kita akan dibangkitkan dan kita berada dalam kemuliaan. Kita tidak usah berpikir terlalu jauh, saudaraku. Waduh, bagaimana ya Yesus itu sengsara dan sampai mati di salib. Mungkin, saudaraku, kita tidak mengalami hal-hal itu. Kalau kita mengalami hal-hal semacam itu adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan itu tidak mempermalukan dirinya sendiri. Saya yakin itu. Apapun yang terjadi, Tuhan itu akan memberi kekuatan kepada kita pada waktunya, sehingga kita tidak mempermalukan nama Tuhan, dan Tuhan juga tidak dipermalukan oleh hamba-hambanya. Tetapi keyakinan ini, pengertian ini, saudaraku, harus kita miliki, supaya kita boleh berhati-hati, boleh menghargai apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita lanjut ayat yang keempat dari 1 Petrus 1. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Nah ini, untuk menerima sesuatu bagian dalam 2 Petrus tadi, yang tidak binasa, artinya yang berkodrat kekal, kodrat ilahi, saudaraku.
yang tidak akan binasa, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dapat cemar. Ya. Yang ketiga, tidak dapat layu. Di mana bagian itu sekarang ada di mana? Ada di surga, yang tersimpan di surga bagi kita. Jadi itu merupakan hadiah bagi anak-anak Tuhan. Apabila hari kedatangan Tuhan nanti, orang yang mati dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan dan dia mengenakan tubuh surgawi, di mana tubuh itu tidak akan pernah binasa. Ini masih ada, saudaraku, tersimpan, yang akan kita alami nanti pada hari kedatangan Tuhan. Akan diberikan tubuh yang baru, yang mati pun akan dibangkitkan. Sedangkan yang masih hidup, itu dia akan diubahkan dalam sekejap, dan dia akan menerima tubuh kemuliaan yang tidak akan binasa. Kita tidak usah baca, saudara ya, karena waktunya akan berjalan cepat. Tapi saudara bisa baca itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 50 dan seterusnya begitu ya. Jadi disitulah saudara bisa baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ke 53. Jadi di sana ada janji Tuhan tentang ketidakbinasaan dari tubuh kita akan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Kemudian di sini dikatakan tidak dapat cemar. Tidak dapat cemar. Tidak dapat cemar itu, saudaraku, berarti kekudusan yang diberikan oleh Tuhan itu merupakan suatu kekudusan yang betul-betul permanen di dalam kehidupan kita. Dan itu nanti akan terjadi menjadi milik kita yang diberikan secara utuh dan penuh oleh Tuhan kepada kehidupan kita. Kita baca kalau ini, supaya kita punya keyakinan. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 mengatakan sedemikian. Kita tahu, yakin saudara ya, kita tahu, kata Yohanes, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, nah saudara ya, orang yang betul-betul menjadi anak-anak Allah, yang dilahirkan oleh Allah itu sendiri, bukan secara biologis ya, yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa. Jadi dia sudah mati di dalam dosanya. Jadi dia sudah tidak lagi terganggu oleh keinginan-keinginan dosa. Tidak berbuat dosa. Kenapa? Tidak kepingin. Tidak kepingin, saudaraku. Kalau saudara dalam kehidupan manusiawi sekarang ini, saudaraku, secara pasti, sekalipun itu bertahap, kalau saudara sudah tidak menginginkan sesuatu itu dosa. Itu dosa tidak akan mengganggu saudara lagi. Bagaimana menjadi seorang anak Tuhan kok punya keinginan-keinginan dosa-dosa yang tidak karu-karuan itu? Itu bisa dikoreksi pada saat-saat sekarang, saudara. Kita ini anaknya siapa ini kita tahu sekarang. Masa anak Tuhan kepingin nyopet, kepingin berzina, kepingin bunuh orang, kepingin melakukan hal-hal yang jahat, bikin susah orang? Tidak, saudara. Tetapi orang yang dilahirkan oleh Allah melalui firman, maka dia menjadi manusia baru secara bertahap-tahap sampai kepada kedatangan Tuhan. Atau kita yang dipanggil oleh Tuhan. Tidak usah khawatir.
Oleh karena kesempurnaan itu nanti juga merupakan pertolongan Tuhan. Dikatakan kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi Yesus yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak mampu menjamahnya lagi. Ini suatu jaminan yang kekal, saudaraku, yang akan kita terima. Kita kembali kepada 1 Petrus tadi. 1 Petrus 1 tadi. Untuk menerima satu bagian, ayat yang keempat, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ada yang tidak dapat layu. Kita lihat yang tidak dapat layu itu apa? Di dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat ini mengatakan, saudaraku, di dalam penderitaan yang kita alami sekarang ini, dalam hidup di dunia ini, ringan. Oleh karena Tuhan memagari kita. Dan ayat Tuhan mengatakan, engkau tidak akan dicobai atau diuji lebih daripada kemampuan. Jadi ayat yang ke-16 justru Rasul Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari segala penderitaan kami. Sebab kami tidak lagi memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan atau yang belum diterima itu, karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu bersifat kekal, yang masih tersimpan di surga. Kita kembali di dalam 1 Petrus 1 tadi. Kita lengkapkan sebagai penutup dari perjumpaan kita. Ayat yang keempat, kita ulangi supaya kita jelas mengerti apa yang telah kita baca tadi. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, satu, yaitu tubuh kemuliaan yang tidak cemar, itu adalah kekudusan yang permanen di dalam kehidupan kita, di dalam kerajaan surga, dan tidak dapat lain, yaitu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Siapa kita ini? Yaitu kita yang terpelihara di dalam kekuatan Allah. Nah, ini lagi kembali, di dalam kuasa Allah, di dalam kekuatan Allah, yaitu Injil, kuasa Injil. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi inilah, saudaraku, perjalanan hidup kita. Di dalam kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diberikan voucher untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi saya ingatkan, saudaraku, voucher itu tidak laku di sembarang tempat, tetapi laku di tempat yang khusus yang sudah Tuhan tentukan. Yaitu apa?
melewati penderitaan, bahkan kematian, sampai kepada kebangkitan, dan berlanjut kepada kemuliaan. Bagaimana jawaban kita? Apakah kita merasa tidak sanggup? Pasti kita tidak sanggup. Tetapi sekali lagi saya mengatakan atas dasar firman Allah, Roh Kudus akan menolong kehidupan kita. Dia ada di dalam kehidupan kita dan bersama dengan roh kita menyeru ya Aba, ya Bapa. Dan Roh Kudus itu permanen di dalam hidup ini, dan dia akan menuntun perjalanan hidup sampai kepada waktu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan, saudaraku. Kita bisa menerima kebenaran firman ini, dan sekarang kita mengerti untuk kita tidak mempermudah atau kita tidak meremehkan kuasa, hak, kemampuan yang Allah sudah berikan kepada kita, merupakan anugerah. Tetapi anugerah itu, saudaraku, harus dibuktikan, saudaraku, supaya kita menjadi seorang yang betul-betul terselamatkan oleh karena iman kita kepada Kristus. Ya. Ya. Kita akan tutup dengan beberapa ayat dari 1 Petrus 1 ini yang saya anggap sangat penting, yaitu 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 dan seterusnya. Sebab itu siapkan akal budi. Kita diberi akal budi. Waspadalah, kita harus berhati-hati supaya kesempatan itu jangan hilang. Dan letakkan pengharapanmu seutuhnya di atas kasih karunia yang sudah dianugerahkan kepadamu pada waktu engkau dilawat oleh Tuhan, pada waktu pernyataan Yesus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi kita diberikan hikmat, saudaraku, supaya kita menggunakan hikmat ini untuk kita berpegang kepada kehendak Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita dalam firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan juga meningkatkan iman kita kepada Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan yang dijabarkan oleh Bapak Gembala kita. Saya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat bahwa hari ini kita membahas tentang Injil Kristus. Setidaknya ada 3 poin yang saya tangkap dari penjabaran Bapak Gembala kita, bahwa yang pertama, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang kedua adalah bahwa Injil itu adalah berita keselamatan, adalah berita sukacita yang mestinya pasti diterima dan disukai semua orang. Dan yang ketiga adalah bahwa Injil itu adalah pribadi daripada Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Penjabaran firman Tuhan berkaitan dengan poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa Yesus merupakan Injil itu sendiri. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan, seperti penjabaran Bapak Gembala kita. Dia turut merasakan kelemahan kita, dia turut merasakan kebahagiaan kita, pergumulan kita, seluruhnya dia turut merasakannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur atas Tuhan yang sudah menyelamatkan dan mengerti seluruh pergumulan kita. Kita akan naikkan satu pujian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Terima kasih. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa
langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi. Pertolongan-Mu tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga,
penjabaran firman Tuhan yang begitu detail, begitu ringkas, begitu jelas bagi kami. Hari ini kami membahas bahwa begitu luar biasanya Injil itu, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Tanpa Injil maka hanya kebinasaan yang menjadi upah manusia. Hari ini juga kami membahas bahwa Injil merupakan bahagia sukacita, bahwa berita sukacita, berita damai. Tanpa Injil hanya ada kemelaratan, hanya ada penderitaan, hanya ada kesengsaraan. Namun karena Injil itu adalah berita sukacita, maka semua orang selayaknya menerimanya dan berbahagia ketika mendengarkannya, termasuk kami pribadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga kami belajar ya Tuhan, bahwa Injil itu adalah pribadi Engkau sendiri yang menjadi manusia, yang turut merasakan kelemahan kami, yang turut merasakan pergumulan kami, yang turut merasakan penderitaan kami. Tiada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan, yang turut merasakan dan tahu seluruh apapun yang kami alami selama ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Injil juga menguatkan kami, Injil juga menghiburkan kami. Berkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya kekuatan, kesehatan, dan hikmat-Mu kiranya Tuhan tambah-tambahkan pada Bapak Gembala kami yang kami kasihi. Kiranya boleh kembali menyeringkan firman Tuhan, membukakan rahasia firman Tuhan yang selalu akan memberkati dan menguatkan dan mendewasakan kami. Terima kasih Bapak di surga, ini doa kami dalam nama Yesus, puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa, ibadah PA tetap berjalan seperti biasa. Hari Rabu jam 5 sore ibadah kaum muda tetap berjalan seperti biasa. Hari Sabtu jam 5 sore, namun biasanya sudah di-share pagi-pagi. Dan seperti biasa ibadah sekolah minggu tetap berjalan seperti biasa. Jam kira-kira akan kami share kira-kira jam 11 atau jam 12 siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami juga harus mengeditnya terlebih dahulu. Nanti informasi ketika video itu sudah selesai kami akan bagikan di grup GPT Lumajang maupun Jatiroto Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua pengumuman yang saya bagikan, jikalau ada Bapak Ibu yang sakit perlu didoakan, misalnya pernikahannya, misalnya ulang tahun atau tokonya dibuka dan pergumulannya dan sebagainya, boleh langsung menghubungi saya pribadi, Kak Olpi. Kami akan sedia melayani Bapak Ibu Saudara. Jikapun mau untuk memberikan persepuluhan, langsung saja mengkontak kami pribadi. Kami selalu siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan demikian pengumuman yang saya bagikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa bagi yang sakit, mungkin ada jemaat yang sakit atau jemaat yang berulang tahun mungkin pernikahannya, namun kami tidak ketahui, kita akan berdoakannya bersama-sama. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri bersama-sama, atau jikalau duduk pun tidak mengapa. Kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita akhiri ibadah ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah mulai dari pujian sampai kepada firman Tuhan, semuanya boleh berkenan di hati Tuhan. Biarlah kami melayani bukan hanya pekerjaan Tuhan, namun kami jujur melayani Tuhan. Hati kami selalu terpaut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati para pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian, baik itu WL, baik itu singer, baik itu pemain musik, LCD, semuanya Tuhan berkati. Kiranya kekuatan, kesehatan, dan pertolongan Tuhan tambah-tambahkan dalam diri para pelayan-pelayan. Berdoa juga bagi sidang jemaat tidak terkecuali. Tuhan berkati mereka karena mereka juga merupakan pelayan-pelayan Tuhan yang ikut mendoakan kami, pelayan-pelayan di tempat ini, yang ikut mensupport kami melalui semangat, dana, dan biaya. Kiranya Tuhan juga memberkati sidang jemaat-Mu, pekerjaan, kesehatan, keluarganya. Tuhan memberkati apapun yang disentuh kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Jikalau ada sidang jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dan kekuatan kepada mereka. Jika ada sidang jemaat yang lagi sakit hari ini, kiranya Tuhan menyembuhkan, kiranya Tuhan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau ada sidang jemaat yang berulang tahun namun kami tidak ketahui, baik itu pernikahan, kiranya Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, memberikan perpanjangan umur dan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih jikalau ada sidang jemaat juga yang menginginkan keturunan, kiranya kami berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan mengabulkan keinginan hati sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya boleh Tuhan memberikan
keturunan kepada orang-orang yang membutuhkan, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini segenap doa kami, ini segenap ungkapan hati kami yang jujur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan, tetap semangat di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa jaga kesehatannya, jangan lupa minum vitamin, minum air hangat, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.